Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing pasinaon basa Jawa. Sumangga saderenge miwiti pasinaon kita maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesarengan kalian Bu Umaya, kita badhe sinau bab cerita pengalaman. Tujuan pembelajaran, murid menyajikan gagasan, kesan, pesan dalam bentuk teks narasi berisi cerita pengalaman secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan merefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa kuwi cerita pengalaman? Cerita pengalaman yaiku cerita kang diceritakake marang wong liya, bisa cerita pengalamane dhewe utawa pengalamane wong liya. Saben wong duwe cerita maneka warna. Ana cerita kang marakake bunga, susah, seneng, wedi utawa guyu. Cerita-cerita kuwi mau bisa diceritakake maneh marang wong liya. Jadi, apa yang dinamakan cerita pengalaman? Cerita pengalaman yaitu cerita yang diceritakan kepada orang lain. Bisa cerita pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain yang kita tahu. Setiap orang pasti mempunyai cerita yang beraneka ragam ya. Ada yang cerita yang bikin kita senang, susah, ya, takut, atau tertawa. Jadi cerita-cerita itu bisa diceritakan kepada orang lain. Manfaate cerita pengalaman. Kang sepisan, minangka sarana ngudar weting pikir. Kaping kalih, nambahi kawruh. Kaping 3, minangka piwulang utawa guru kang utama utawa experience is the best teacher. Terus kaping 4 minangka panglipur. Jadi manfaat cerita pengalaman itu banyak sekali ya. Yang pertama adalah untuk merefresh ya bahasanya. Pikir kita yang kita suntuk, yang kita banyak pikiran, kita bisa, dan ada cerita pengalaman itu bisa jadi terasa terasa beban kita itu berkurang. Terus menambah pengetahuan dari cerita teman-teman atau dari cerita kita sendiri, itu bisa nambah pengetahuan kita. Terus sebagai istilahnya di sini guru yang utama, atau di dalam bahasa Inggris itu experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang utama. Terus sebagai sarana hiburan, untuk menghibur. Kenapa kok di sini jadi pengalaman adalah guru yang utama? Karena dari pengalaman kita bisa belajar ya, kita bisa belajar sisi pengalaman itu kan bukan berarti pengalaman ketika tidak senang itu terus itu pengalaman yang sangat buruk, tidak, tapi itu sebagai introspeksi diri kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Makanya di sini disebut pengalaman adalah guru yang utama. Minangka panglipur sebagai sarana hiburan, misalkan ketika teman-temanmu bercerita tentang pengalaman mereka yang lucu-lucu, kalian tertawa, itu kita bisa menjadi terhibur. Atau kita sendiri, pengalaman kita yang lucu, terus kita bercerita, teman-teman kita jadi ikut tertawa, kita juga menghibur teman-teman. Menika manfaatipun cerita pengalaman.
Banjur carane nulis cerita pengalaman. Sing pertama, nemtokake tema utawa topik sing bakal ditulis. Sing keloro, nemtokake pengalaman kang dipilih. Sing ketelu, nulis cengkorongan cerita. Sing kepapat, ngadekake pemilihan tembung lan ukara. Terus kembangake cengkorongan. Banjur ngrututake nganti dadi cerita pengalaman kang wutuh. Ya, di sini dijelaskan caranya bagaimana kita menulis cerita. Seperti kita menulis karangan ya, mengarang. Pada umumnya, yang pertama itu harus kita tentukan temanya terlebih dahulu, atau topik yang bakal kita tulis. Kemudian, menentukan pengalaman yang dipilih. Bu Maya yakin semua orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan banyak sekali macamnya. Ada pengalaman susah, senang ya, yang bikin lucu, yang bikin kecewa dan lain sebagainya. Makanya di sini ditentukan, kita milih biar ceritanya itu nanti runtut. Terus berikutnya adalah menulis kerangka cerita. Jadi sebelum menulis kita menuliskan cerita, kita buat kerangka ceritanya terlebih dahulu supaya cerita kita nanti runtut, alur ceritanya itu jelas. Kemudian memperhatikan pemilihan katanya. Pilihan kata atau diksinya, kita harus menggunakan kata-kata yang yang sopan ya, yang baku seperti itu. Kemudian setelah itu mengembangkan kerangka karangan. Kerangka karangan dikembangkan, setelah itu baru diurutkan sampai menjadi cerita pengalaman yang utuh. Jadi seperti itu. Jadi menulis cerita pengalaman walaupun itu ceritamu yang pasti kamu udah tahu ceritanya, tapi tetap kita bukan mengarang ya, tapi karena kita udah mengalami sendiri. Pengalaman itu kan adalah cerita yang kita alami kayak gitu. Jadi walaupun udah pernah kita alami, ya kita tulis juga harus kita buat kerangkanya terlebih dahulu, seperti kita membuat karya sastra pada umumnya mengarang. Seperti itu. Jenis-jenis karangan. Oke. Miturut Aceng Hasani, kaleo gangsal nyebutake dari jenis karangan iku ana 4. Jenis-jenis karangan kasebut iku sing pertama karangan deskripsi. Karangan kang ditulis kanthi nggambarake sawijining objek utawa kedadean kang dirasa, dideleng lan dirungokake dening penulis kanthi sacetha-cethane supaya para pamaos kaya-kaya bisa melu ngrasakake, ndeleng lan ngrungokake kaya dene kang dilakoni penulis. Jadi karangan deskripsi itu tuh menggambarkan objek. Jadi digambarkan secara jelas apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh penulis, sehingga para pembaca itu seolah-olah bisa merasakan apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar oleh penulis. Itu deskripsi. Ingkang nomor kali inggih menika karangan eksposisi. Karangan eksposisi yaiku karangan kang ditulis kanthi ancas kanggo mratelakake sawijining pokok pikiran supaya bisa njembarake wawasan para maos. Jadi yang dinamakan karangan eksposisi itu karangan yang ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan ya salah satu pokok pikiran yang kemudian dengan tujuan untuk jembarake wawasan pengetahuan para pembaca, untuk menambahi pengetahuan para pembaca. Ingkang nomor 3 nggih menika karangan narasi. Karangan narasi kuwi karangan kang ditulis kanthi cara ngandharake sawijining kedadean kanthi rerangken sistematis lan paraga dadi punjering cerita. Jadi yang dinamakan karangan narasi itu
karangan yang ditulis dengan cara menceritakan salah satu kejadian, ya, dengan rangkaian yang sistematis dan tokoh menjadi pusat ceritanya. Nah, nanti jenis karangan cerita pengalamanmu itu masuk pada jenis karangan narasi, ya. Jadi di situ menceritakan kejadian dengan rangkaian yang sistematis dan tokohnya, misal bisa tokohnya kamu atau misal tokohnya orang yang kamu lihat itu menjadi pusat ceritanya. Hanya nanti jenis cerita pengalaman di sini adalah jenis karangan narasi. Jenis karangan cerita pengalaman di sini adalah jenis narasi. Ingkang kaping sekawan menika karangan argumentasi. Yaiku karangan kang ditulis minangka upaya kanggo menehi pengaruh lan narik kawigaten marang wong liya kanthi cara nyawisake bukti-bukti kanggo nguatake gagasan kang ditulis kanthi cara logis, bisa tinampa akal lan faktual jumbuh karo kasunyatan. Jadi yang dinamakan karangan argumentasi ini adalah seperti karya tulis, ya, yang digunakan untuk yang fungsinya untuk mempengaruhi dan menarik perhatian orang lain dengan cara, ya, menyajikan bukti-bukti untuk menguatkan gagasan yang ditulis yang secara logis, istilahnya bisa diterima akal pikiran dan fakta, jadi sesuai dengan kenyataan. Menika jenis-jenis karangan miturut Aceng Hassani. Jadi nanti kira-kira udah mulai jelaskan, ya, kalau cerita pengalaman itu masuk pada jenis karangan apa, yaitu pada jenis karangan narasi. Nah, teng mriki wonten tulodo cerita pengalaman judule Sugeng Tindak Mitraku. Setahun kepungkur aku nemahi lelakon kang gawe pingget ati. Aku ora bisa nglalekake kedadian kuwi. 6 sasi sedurunge ujian sekolah, koncoku mlebu rumah sakit. Bareng dititip priksa dening dokter, pranyata koncoku nandang lara kanker stadium 3. Maneka warna upaya dilakoni dening keluargane kanca raketku kuwi. Mertamba ing rumah sakit, uga cara-cara liya uga dilakoni murih bisa waras kaya wingi uni. Wis makaping-kaping mitraku kuwi mondhok ing rumah sakit nganti sasen. Sawijining dina aku dikabari yen kancaku kuwi mau tinimbalan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Krungu kabar kaya mengkono awakku gemeter. Rasane kaya ora duwe daya apa-apa. Kancaku wis sowan ing pangayunaning Gusti. Aku mung bisa aweh donga nalika nguntapake layone tumuju ing pasarean. Sugeng tindak mitraku. Mugi Gusti Kang Maha Asih paring papan kang murwat kanggomu. Nah, Sugeng Tindak Mitraku niku kalebet cerita pengalaman napa sedih, napa seneng, napa lucu, napa kecewa, napa gelo. Cerita Sugeng Tindak Mitraku niku kalebu cerita pengalaman kang sedih nggih. Mitra niku kanca. Selamat jalan temanku. Jadi di sini diceritakan setahun yang lalu, ya, dia yang bercerita punya mempunyai kejadian yang membuat sakit hati, ya, pinget hati, sakit, terus kecewa, lebih ke sakit hati. Dia tidak bisa melupakan kejadian tersebut. 6 bulan sebelum ujian sekolah, temannya itu masuk ke rumah sakit. Diteliti
diperiksa oleh dokter, ternyata temannya itu mempunyai penyakit kanker yang udah stadiumnya 3, stadium hampir stadium akhir ya. Artinya sudah sangat serius, gawat gitu. Berbagai ragam cara sudah dilakukan oleh keluarga temannya itu, baik itu pengobatan lewat medis atau dengan cara-cara lain sudah dilakukan supaya bisa sehat kembali seperti sedia kala. Tapi ya begitulah, sudah berkali-kali temannya itu opnam ya di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Nah, suatu hari ini penulis dikabari kalau temannya itu sudah meninggal. Dia mendengar kabar tersebut seperti merasakan tubuhnya itu gemetar, rasanya tidak mempunyai kaget ya, mungkin kaget juga enggak ya, jadi udah kayak shock kayak gitulah istilah, mungkin untuk kalian shock. Jadi temannya itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hanya bisa memberikan doa ketika ikut ke pemakaman temannya. Nah, ini kok salah setunggalipun contoh tulodo cerita pengalaman kang gawe sedih. Nah, cerita pengalaman Bumayakin saben bocah niki duwe cerita pengalaman sing macem-macem nggih. Ono cerita tekan saiki sing jenenge mboten iso dilalekake, tegese nabet ing ati. Buku pengalaman sing gawe lucu, terus gawe sedih ya, kecewa lan sapanunggalane. Jadi saben bocah mangke cerita pengalaman niku dhewe-dhewe nggih. Boten sami saben bocah cerita pengalamane. Nah, sakwise nyinau bab cerita pengalaman, ayo tindakno perintah sing ana ing LK PD ngaten nggih. Pun cekap semanten pasinaon bab cerita pengalaman, Bumaya Pengkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.